mengikat perjanjian, berarti ada dua pihak, ada sesuatu yang kau katakan. Saya katakan kemarin begini, kalau kamu pergi ke aula, gitu ya, kalau belum kamu pergi ke aula, lihat becak kecil di situ itu tanda perjanjian sebenarnya. Karena satu kali Pak Adi pernah berkata, jadi tukang becak sekalipun, aku akan tetap melayani Tuhan. Dan dari pihak Tuhan itu dilihat sebagai perjanjian. Kamu pernah Tuhan apapun yang terjadi sekalipun sulit. Dulu kalau di sekolah kita lagu kuno, kalau masih ada yang tahu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus selama-lamanya, kerja buat Tuhan selalu. Pikul salib. Kalau di sekolah kita meski tanpa gaji asal pakai dasi dulu. Meski tanpa gaji asal pakai dasi ya, gitu ya. Tapi itu perjanjian loh. Meskipun sekarang nggak mau kan? Saya susah. Masa Tuhan biarkan kamu susah? Saya ingat nih, satu orang dia pimpin salah satu perusahaan paling besar di Indonesia, dan dia berkata, ngajak ini lagu ini. Saya mungkin nggak kesulitan ekonomi, dia bilang. Gaji saya mungkin sekian ratus juta setiap bulan. Tapi di tengah kondisi seperti itu, dia dihadapkan pada tekanan. Buat apa kamu punya uang sekian banyak kalau kamu nggak minum, kalau kamu nggak prostitusi dan semuanya. Di tengah semua itu, tekanan itu, kamu nggak mau lebih lagi ditawari uang suap yang sedemikian banyak untuk pengadaan proyek-proyek yang dia pimpin dan semuanya. Karena proyeknya apa? Bangun pelabuhan, bangun jalan tol. Cukup memberi informasi di mana rest area akan dibangun aja, itu bisa dapat sekian ratus juta. Cukup memberi informasi lokasinya. Tapi itu tidak dia lakukan. Karena dia bilang, siapa yang punya itu tanah itu, petani-petani miskin. Ketika engkau mulai membuat perjanjian dengan Tuhan, sebenarnya ini disebut Tuhan. Ini kan Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Yakub itu punya semuanya. Karena ketika dia mengingini yang rohani, aku mau Tuhan yang dari engkau, yang rohani, berkat, kesuruhan itu lebih daripada yang lain. Itu dihitung Tuhan sebagai perjanjian. Karena engkau mengingini sesuatu yang dari Tuhan. Kalau engkau menghargai panggilan yang Tuhan beri dalam hidupmu, terima kasih Tuhan. Jaga aku Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidupku, aku setia dengan panggilan ini sampai selesai, sampai semua yang Tuhan rencanakan ini selesai dalam hidupku. Tuhan akan menghitung itu sebagai ikatan perjanjian. Nanti Tuhan akan bersumpah memberkati dan semuanya, tapi itu bersyarat. Kalau engkau ada di tempat yang aku mau, kalau engkau mengerjakan, maka aku akan memberikan. Ya, kalau engkau, Yakub dengan Tuhan bilang begitu. Kalau engkau memberkati aku, semua ada, nanti aku akan mengembalikan kepadamu 1/10 dari pihak Yakub. Dari pihak Tuhan juga ada. Apa? Nanti ketika Tuhan bersumpah dalam hidup, atau engkau mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan, apapun Tuhan, layani, aku akan nyembah Engkau, aku akan menaikkan pujian bagi nama, aku akan bermazmur bagi Engkau. Apapun yang terjadi, aku akan menaikkan ucapan syukur bagi Engkau. Itu semua. Dan Tuhan bilang, kalau engkau menaikkan syukur, aku akan tetap memberkati engkau. Kalau engkau tidak naikkan syukur, ya enggak. Sampai itu berubah menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup. Ketika Tuhan menetapkan, maka itu tidak geser lagi. Janji Tuhan seperti kepada Yakub, Kejadian 35
namamu Yakub, dan dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Aku Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, Ishak, kuberikan kepadamu, juga kepada keturunanmu. Di situ Tuhan sudah menetapkan apapun yang terjadi, dia akan menjadi satu bangsa, turunannya akan menjadi raja-raja. Kapan? Ketika namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Ketika engkau sudah diproses oleh Tuhan sedemikian rupa, ketika engkau sudah dilihat oleh Tuhan teruji dalam hidup. Kerinduan kita semua ke sana. Sampai Tuhan membuat ketetapan dalam hidup. Sampai Tuhan berkata, Aku menetapkan engkau, Aku menetapkan hidupmu. Dan itu kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi mulai dengan mengikat perjanjian dengan Tuhan, sehingga Tuhan punya alasan untuk bisa mengerjakan itu. Apa sih Pak mengikat perjanjian? Menyerahkan hak sebenarnya. Kamu serahkan setiap bagian yang kamu serahkan. Hak untuk memilih pasangan hidup, kamu mengikat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga ketika kamu memilih yang salah, Tuhan akan mengatur supaya itu gagal dan gak jadi dalam hidup. Apakah ketika saya menyerahkan hak Pak buat perjanjian, hati saya langsung nurut? Enggak. Sejak dulu saya berkata begini, Tuhan, aku mau kehendak-Mu yang jadi dalam hidup. Aku mau ngikutin kehendak-Mu. Ini mulut, hati belum ngerti. Tapi waktu saya kepengin dengan segala cara untuk pergi ke Belanda lagi, sudah diterima, sudah dapat beasiswa sebagian. Tapi kok kayaknya kok nggak bisa lengkap. Dan di saat yang sama Tuhan beri beasiswa untuk ke Inggris. Sudah nggak senang, negaranya udah nggak senang. Tapi di hati, aku mau ngikuti mau Tuhan. Yang jadi mau saya kuliah entrepreneurship, nggak kuliah teologi lagi, cukuplah kuliah teologi sampai S2. Saya mau kuliah entrepreneurship, mau meneliti tentang gereja. Tapi Tuhan kasih sekolah teologi. Cuma teologi ya buat apa Tuhan? Saya nggak mau jadi dosen, nggak mau itu, enggak. Saya punya hati yang Tuhan kasih melayani di jalan dan semuanya. Lalu lagi, saya mau riset JBCC, tapi Tuhan kasih jika Injil Kerajaan. Oke, itu yang saya kerjakan selama 4,5 tahun, gitu ya. Ada di Inggris, kuliah teologi, riset jika Injil Kerajaan. Yang Bapak mau Pak? Bukan. Tapi dia mau, dan saya belajar ngomong aku mau yang Tuhan mau. Tapi di dalam ini nggak mudah. Sejak hari pertama saya di Inggris sampai hampir saya selesai, saya belum bisa menikmati negara itu. Baru setelah selesai, kembali lagi itu seperti Tuhan bukakan dan beri karunia untuk menikmati semuanya. Karena saya mulai mencintai apa yang Tuhan cintai. Dari situ ternyata Tuhan suruh sini. Suka Pak? Ya enggak. Tapi dari proses itu mencintai, Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan yang berkata begini. Tiba-tiba Tuhan bilang, Tuhan suka hatimu, Tuhan suka ketaatanmu. Kamu boleh minta apa saja, Tuhan akan beri. Hamba Tuhan yang lain datang, baik berkata, Tuhan menetapkan kalian melayani tempat itu. Ini mulai bicara tentang ketetapan. Tapi itu nggak jadi tanpa ada ikatan perjanjian. Kau satu kali berkata, Tuhan, aku mau kehendak-Mu yang jadi. Ketika engkau mau kehendaknya yang jadi, engkau berpikir bahwa saya berpikir kuliah di Amsterdam akan lebih baik karena saya ambil S3 entrepreneurship. Saya nanti akan jadi konsultan perusahaan, nolong banyak orang, dapat uang dari situ untuk menolong orang-orang yang pelayanan di jalan. Saya nggak kepengen kaya,
Saya pengen keahlian saya dan berkat yang saya terima bisa memberkati banyak orang. Nggak nyusahin, nggak perlu hidup dari persembahan. Tapi Tuhan nggak mau. Kamu mau nggak yang Tuhan mau? Kamu pengen pelayanan di desa, Tuhan pengen kamu pelayanan di kota. Kamu pengen kerja, Tuhan pengen kamu pelayanan. Kamu pengen yang aman jadi PNS, Tuhan pengen enggak, aku pengen kamu merintis. Kamu mau? Sulit berat gitu. Ngomong aja, Tuhan aku mau yang kau mau. Aku pengen menyenangi yang kau senang. Aku pengen melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Atau hidupku Tuhan, aku serahkan aku untuk memilih. Itu satu perjanjian dengan Tuhan. Sampai Tuhan memproses hidupmu sedemikian rupa, kau mau kemanapun, itu suatu tempat yang sepertinya baik, lebih gampang, tapi dia akan bisa tutup, bisa atur sedemikian rupa. Sakit Pak, sakit Pak, karena kau belum ngerti. Tuhan ke kanan, kau ke kiri, Tuhan maju, kau berhenti, gitu. Itu kan, Tuhan berhenti, kamu maju, gitu. Kan berat, gitu. Kamu satu kub dengan dia. Tapi ketika engkau punya perjanjian, dia akan merekayasa, dia akan ngatur, dia akan tutup pintu ini, pintu itu, dan semuanya. Sampai apa? Sebenarnya ini nanti. Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Nanti akan bicara upah dan berkat di endingnya. Jangan khawatir, gitu ya. Tapi ketika engkau memilih untuk ada di mana Tuhan mau engkau ada, sampai menjadi ketetapan dan perjanjian kekal. Perhatikan ini, ketetapan bagi Yakub, perjanjian kekal bagi Israel. Sampai Tuhan berkata dan mengubah hidupmu, sampai ada satu titik dalam hidupmu. Kau seperti Yakub dipukul pahala-pahala. Ada satu bagian seperti ketika kau pernah retak di sini misalnya. Dulu biasa gini-gini, saya nggak tahu kalau sekarang masih berani nggak bebas gitu ya, karena pernah jatuh gitu. Tiba-tiba karena tahu ketika sampai ketika tertentu yakin kamu akan berhati-hati ngerti satu kali. Oh iya ya Tuhan. Oh iya ya. Diingatkan bahwa ketika engkau mulai mau bertindak sendiri, berjalan sendiri, ngambil keputusan sendiri, itu akan menyakiti. Sampai di level perjanjian kekal, saya percaya kau akan berkata begini, aku ngerti kalau aku begini, itu tidak hanya menyakiti, tapi menyakiti. Itu akan menyakiti. Jangan emosional, gitu ya. Tapi kalau engkau nggak punya perjanjian, ya sudah, Tuhan nggak bisa maksa, dan dia nggak mau maksa. Karena dia beri kehendak bebas. Tapi kalau kamu bilang, Tuhan, atur hidupku sampai semua destinimu jadi dalam hidup, maka dia akan ngatur hidupmu dengan sedemikian rupa. Dan sejak saat itu, kau harus berani mulai berkata, Tuhan, mengucap syukur. Sebab sejak saat itu, apapun yang terjadi, Tuhan sedang merekayasa hidup. Lewat apa Pak? Lewat keadaan, lewat orang, lewat semuanya gitu. Sampai yang di mulut dan di hati sama. Sampai Tuhan berkata apa? Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, karena tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang di dalam dan yang dikatakan ketika mau berkata, bentuk aku Tuhan, proses aku Tuhan, di dalam mau berkata, terima kasih Tuhan, aku mencintai setiap proses ini, aku menikmati setiap proses ini, karena ini kebaikan dari hidupku. Sampai itu bisa selaras, sampai kau bisa ngerti bahwa kehendak Tuhan itu baik, bukan dari perkataan, bukan dari pikiran, tapi itu jadi dalam hidup. Memang itu yang baik. Pilihan diberikan kepada kita. Kamu mau jalan sendiri atau kamu mau mengikat perjanjian dengan Tuhan? Ada bagian-bagian itu. Ketika kau berkata, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Apapun, kemanapun Engkau pimpin aku mau. Apapun lah itu, buat satu perjanjian dengan Tuhan. Biar apa? Biar destiniku jadi Tuhan. Biar semua yang kau katakan tentang hidupku
Biar semua yang pernah dinubuatkan itu digenapi. Biar aku nyampe garis akhir. Biar aku menyelesaikan pertandinganku, semua apapun itu. Tapi dia akan rekayasa hidupnya. Tapi kalau kau pilih untuk jalan sendiri, menentukan sendiri, itu pilihan. Ya, itu pilihan. Tapi kalau kau mau Tuhan campur tangan dalam hidupmu, kayak ada satu tali yang ikat gitu ya, nggak kelihatan. Anjing itu kalau dikasih tali gitu, talinya tergantung 1 meter, ya udah sekitar tuannya. Ada yang talinya 3 meter, jadi kayaknya dia bisa lari bebas begitu 3 meter, lehernya ketarik karena ada talinya. Tapi itu tergantung Tuhan mau ngasih dalam hidup kita. Tapi kayak gitu lah, kamu nggak akan lari ke sana ngawur gitu, enggak. Karena dia membuat ikatan di dalam hidup, sehingga kau nggak bisa lari, nggak bisa lepas, nggak bisa pergi dari kasih karunia. Tapi kalau kau nggak mau itu, dia nggak akan maksa. Berwaktu untuk tanya Tuhan, Tuhan, apa ya dari pihakmu Tuhan? Ada banyak kok. Kalau yang belum baca, cari bukunya Loren Cunningham, bagus, kuasa penyerangan. Sebab dia Tuhan yang setia kepada 1000 angkatan, Tuhan yang tidak lupa dengan janji. Dia menawarkan engkau dan aku untuk punya perjanjian, bukan perjanjian sementara, bukan hanya perjanjian karena transaksi. Meskipun ketika kita mulai dengan mengikat perjanjian, kita hanya datang karena kebutuhan. Tapi ketika dia mulai sudah menetapkan, Tuhan mengerti kau sudah datang dengan cinta. Ketika kau datang mengikat perjanjian, bisa jadi karena kau takut. Kalau nanti kau gak bisa nyampe apa yang Tuhan tetapkan. Kita semua datang mulai dengan itu, sampai akhirnya kita mengerti. Kita adalah datang karena kebutuhan, tapi kita datang dengan cinta. Sebabnya kita bisa mulai berkata, Tuhan, apa yang kau itu? Kau akan mulai dengan datang, Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu, aku mau ini, aku mau itu, dan semuanya. Sampai akhirnya kau akan datang, Tuhan, apa yang kau mau, apa yang kau pengen untuk aku kerjakan, apa yang kau senangi. Kalau kau senang aku pergi di tempat itu, meskipun aku tidak senang, aku akan pergi. Kalau kau mau aku kerjakan itu, meskipun aku tidak suka, aku akan kerjakan itu. Jadi kami belajar berjalan mengikat perjanjian dengan Tuhan, supaya kau punya hak untuk mengontrol hidup kami, supaya kau jadi tuan atas hidup kami, supaya kau jadi raja atas hidup kami, supaya kau yang berdaulat dan berhak untuk merekayasa mengatur jalan hidup kami. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jadi kami menyenangkan hati, sehingga langkah-langkah kami bukan kami sendiri yang menetapkan, tapi Kau menetapkannya bagi hidup kami, sehingga ada jaminan Tuhan bagi hidup kami. Bicara terus kepada setiap kami Tuhan, dan kami menghargai setiap yang dari Tuhan, setiap kesempatan, setiap panggilan, setiap firman, hadirat Tuhan, apapun yang ilahi yang Tuhan beri buat hidup kami, dan kami menghargainya.
Ajar kami menghormatinya, ajar kami menghormati kehadiran, ajar kami menghormati panggilan, ajar kami menghormati kesetiaan-Mu, ajar kami menghormati berkat-Mu, ajar kami menghormati semua yang ilahi itu, sehingga sampai ketika kami membutuhkannya, kami tidak bisa mendapatkannya, karena kami tidak menghargai semua yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya menyertai hidup kami sepanjang hari, supaya berbicara setiap aktivitas perkuliahan, semua aktivitas kami yang lain, kami hadapkan ke dalam tangan anugerah-Mu. Engkau yang terus menyatakan isi hati. Amin. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.